dia membatasi diri karena dalam dirinya itu ada limiting belief, ada keyakinan yang membatasi dirinya. Halo teman-teman, kembali lagi di Dunia Leadership dan Coaching, channel yang membahas tentang leadership dan coaching dengan saya, Mavis Valeria. Nah, sebelum kita lanjut ke topiknya, kita saksikan yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah teman-teman, hari ini tuh topiknya tuh apa yang kita pernah semua rasakan. Menarik banget gak sih? Sebelumnya kita panggil dulu ahlinya nih. Halo Coach Adin. Halo. Apa kabar Coach? Kabar baik. Baik. Nah Coach, aku mau kasih tahu dulu nih, hari ini topiknya apa sih? Jadi gini, aku sebagai sales tuh suka membatasi diri nih. Apa tuh maksudnya membatasi diri? Nih, aku kan sales, harusnya jualan ya. Tapi tuh aku suka mikir, gak bakal bisa jualan lah gua. Jadi aku selalu mikir gitu tuh Coach. Kalau yang kayak gitu tuh bisa di coaching gak sih? Oh, oke. Itu maksudnya membatasi diri. Iya. Oke ya, jadi mungkin kalau berdasarkan apa yang Mavis katakan tadi ya, ada orang-orang yang sering mengatakan aku nggak bisa, nggak sanggup, gitu ya. Itu yang Kak Mavis tadi bilang ya, membatasi diri mereka, gitu ya. Jadi membuat dirinya tuh membatasi gitu ya. Jadi dia nggak bisa, nggak mau, nggak sanggup, gitu ya. Nah itu ya kata-kata yang membatasi diri. Gitu. Iya. Kalau hal yang kayak gitu tuh bisa diubah nggak sih Coach dengan coaching? Oke, jadi ini memang panjang sih ceritanya sebetulnya. Oh panjang, panjang nggak apa-apa sih Coach. Iya, jadi kalau memang sih kebanyakan klien gitu saya gitu ya, atau orang yang saya coaching, pasti ada hal dalam dirinya yang masih punya mindset yang atau belief yang membatasi diri gitu ya, limiting belief kalau istilahnya, limiting belief gitu ya, yang kamu bilang tadi itu membatasi diri gitu ya, misalnya, nah, mengatakan saya nggak bisa, gitu, saya nggak sanggup, gitu ya. Itu adalah dia membatasi diri karena dalam dirinya itu ada limiting belief, ada keyakinan yang membatasi dirinya, gitu ya. Jadi kalau dalam coaching tentunya saya tidak menjelaskan teknisnya ya, karena itu kan panjang ya. Iya, nggak apa-apa Coach. Gitu. Jadi lebih ke konsepnya saja yang saya jelaskan. Jadi dalam coaching itu tentu pertama ya jelas ya, dalam coaching itu kita harus sepakati dulu goal yang mau dicapai apa sih, gitu ya. Soalnya goal yang mau dicapai dalam sesi coaching ini apa. Kemudian baru tuh setelah ada proses penggalian, baru ditemukanlah sebetulnya apa saja sih yang sebetulnya perlu diubah dalam dirinya, gitu ya, yang perlu diaddress dalam dirinya itu ya, yang bisa berkontribusi dalam pencapaian goalnya itu, gitu. Misalnya ternyata ketika di coaching, misalnya goalnya tadi misalnya untuk mencapai target, gitu ya. Nah ketika di coaching kayak Mavis tadi, akhirnya baru ngaku bahwa dia merasa nggak sanggup, merasa nggak ini, gitu ya. Nah itu kan yang menghalangi dia untuk mencapai goalnya tuh, hal-hal yang kayak gitu ya. Nah, itu yang di coaching sebetulnya. Oh, hal-hal seperti itu yang di coaching ya. Itu hal seperti itu tuh sebutannya apa sih Coach? Ya tadi saya bilang limiting belief. Oh, limiting belief. Bisa limiting belief namanya, atau apa ya, limiting decision. Ya, pembatasan diri gitu ya. Diri. Oh, mental block. Oh, mental block. Oh, boleh berarti juga. tadi yang apapun lah istilahnya itu. Iya, boleh. Berarti yang pertama kan mencari goal tujuan sendiri ya tuh Coach ya. Iya, mencari goalnya klien gitu ya. Goal klien lah ya. Ya, jangan goalnya saya sebagai coach, tapi goalnya klien. Iya. Gitu. Betul. Terus ada lagi nggak tuh Coach tips-tips agar aku nggak gini terus gitu? Ya dalam teknik coaching itu ya, dengan teknik coaching itu limiting beliefnya didapat, kemudian di challenge gitu kan, biasanya gitu.
atau di reframing bisa di juga. reframing. Kalau istilah ininya ya, istilah ilmiahnya, istilah coachingnya gitu adalah di reframing. Misalnya bentuknya gitu ya, sehingga apa yang tadi dia lihat sebagai suatu hal yang membatasi dirinya itu dia menyadari bahwa sebetulnya dia bisa gitu. Intinya kan seperti itu dalam coaching. Reframing itu contohnya seperti apa sih, Coach? Ya, contohnya reframing itu yang tadinya dia punya hal yang negatif tentang dirinya, ya, suatu peristiwa, suatu event itu yang dia artikan negatif gitu ya, di reframing sehingga dia bisa melihatnya dengan meaning yang berbeda, dengan arti yang lebih positif tentunya ya, yang bisa menunjang pencapaian goalnya gitu. Ada nggak tuh Coach 1 atau 2 tips untuk reframing itu? Tips reframing yang paling simpel gitu ya. Misalnya tadi mengatakan Mavis nggak bisa gitu ya mencapai target gitu ya. Ya tanyakan ke diri sendiri, seandainya bisa apa yang saya akan lakukan gitu. Menanya balik ke diri sendiri. Apakah hal reframing ini harus dilakukan bersama dengan coach atau bisa sendiri tuh, Coach? Ya, dengan sendiri bisa, tapi tentu harus belajar tentang teknik reframingnya ya. Iyalah. Harus belajar tentang teknik reframingnya dan dia bisa aplikasikan ke diri sendiri. Kayak nah, dengan adanya coach itu adalah keuntungannya proses reframingnya menjadi lebih objektif dan lebih lebih tepat sasaran lah, karena seorang coach itu kan melakukannya sebagai orang yang berbeda dari kliennya gitu kan. Tentu dia bisa melakukannya dengan tanpa ada beban yang kalau dilakukan sendiri itu biasanya gini, suka ada penolakan dalam diri gitu. Ketika saya bahasanya apa tuh ya, denial atau ada resisten dalam dirinya gitu ya, ada resisten dalam dirinya gitu. Tapi kalau orang lain yang lakukan ya, karena kan seorang coach itu ketika melakukan reframing itu dia tidak hanya menggunakan teknik reframing, tapi dia menggunakan teknik-teknik skill coaching lainnya juga. Presence, establishing trust, semua itu satu padu sehingga membuat resistensi si klien itu runtuh gitu. Gitu. Ya, jadi minimal resistensinya sehingga akhirnya dia bisa di reframing dengan lebih efektif gitu. Berarti kalau karena pihak luar ya, pihak kedua. Iya, benar bukan sih. diri sendiri. Gitu. Iya benar. Berarti kalau untuk aku atau teman-teman yang membatasi diri ya, harus menemukan goal tujuannya dulu. Betul dong. Terus mereframing diri sendiri berarti. Iya. Ada selain tips untuk menanyakan diri sendiri, ada nggak tuh coach tips lain? Di coaching. Di coaching. Yang itu tadi ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut lagi nih, aku mau kasih info dulu ke teman-teman. Boleh saksikan yang berikut ini dulu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang coaching, kebetulan banget nih, Corpora Consulting akan mengadakan National Coaching Forum yang bertemakan Empower and Grow Through Coaching yang akan dibawakan oleh 10 coach dengan topik yang berbeda-beda. Pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2022 live via Zoom. Nah, kalau mau tahu nanti di Coaching Forum akan bahas apa aja sih? Kalau kalian tertarik dan ingin mendaftar, bisa hubungin aku Mavis di 0812 8214 1910. Nah, teman-teman, lanjut lagi nih. Coach, aku mau nanya, reframing kan diri sendiri bisa nih, lewat coaching bisa. Kalau aku mau belajar coaching dan reframing diriku sendiri bisa nggak? Iya, tentunya tidak ada pelatihan yang khusus belajar reframing ya. Jadi reframing itu adalah salah satu materi yang diajarkan dalam pelatihan coaching. Kalau aku mau belajar pelatihan coaching di mana tuh, Coach? Nah, ya carilah lembaga pelatihan yang memang sudah diakreditasi oleh ICF ya, sebagai badan regulasi coaching sedunia yang sudah terkenal dan diakui banyak orang gitu ya, dan terbesar gitu ya. Jadi contohnya adalah di Corpora Consulting gitu ya, kita punya lembaga pelatihan coaching yang sudah di-approve, diakreditasi oleh ICF, sehingga kualitasnya dan kurikulum pengajaran itu sudah terjamin sesuai dengan standarnya ICF. Gitu. Berarti kita review sedikit nih ya, biar nggak lupa nih ya. Jadi kalau kamu atau kita teman-teman nih ya, yang
ingin keluar dari membatasi diri atau apa tadi sebutan itu coach? Limiting belief. Oh ya, limiting belief. Pertama kita harus menemukan goal tujuan sendiri. Lalu melakukan reframing yang dibantu dengan coach tentunya. Ya coach, untuk reframing ini apakah semua orang bisa boleh melakukan hal itu atau tertentu aja nih, orang-orang tertentu aja nih? Sebetulnya teorinya sih semua bisa ya. Oh, teorinya semua bisa lakukannya. Jadi gini, bukan berarti problemnya langsung beres otomatis gitu ya. Nggak mungkin, itu problem tetap ada gitu ya. Tetap aja target kamu belum tercapai kan, walaupun sudah reframing kan. Ya setelah reframing itulah harusnya ada action gitu kan. Nah sehingga perubahan itu baru terjadi dengan nyata kalau kita melakukan action yang berbeda. Kita melakukan action yang berbeda, salah satunya adalah di-trigger dari kita mereframe menjadi hal yang mindset kita menjadi positif gitu. Nah gitu teman-teman, berarti setelah kita menemukan goal, kita reframing dan tentu saja langsung action ya. Nah kalau kalian tertarik tentang coaching, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel kita nih, soalnya banyak banget loh tentang coaching-coaching yang menarik. Dengan ini saya pamit undur diri, Mefis Valeria dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.